Shalom dihita saluhutna amang inang ruas ni HKBP Simalingkar. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Allah songonin pe namasa amang inang tahala somma tapuji tuhatta nak pe di bagas nabehi tamar minggu dope mar sangat matuhattai marhite par mingguota sadarion. Tamulai ma par mingguota topik mingguta ima patuluson hadumaun manang bahasa Indonesiana mewujudkan kesejahteraan bersama. Mewujudkan kesejahteraan bersama, inilah topik minggu kita hari ini. Bagaimana ketiga hal ini dinyatakan? Hanya kalau kita mendapatkan bimbingan dan tuntunan dari Allah melalui Roh Kudus-Nya. Bersama Roh Kudus kita mampu mewujud nyatakan hal ini. Tuhan, hanya karena bimbingan Roh Kudus-Mu, kesejahteraan bersama ini dapat kami wujudkan. Melalui topik ini kita disuruh untuk memelihara kebersamaan demi kesejahteraan bersama. Melalui topik ini kita disuruh untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita supaya kesejahteraan kita dapat tercipta. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menolong, mengajari, menguatkan kita supaya dapat melakukan kehendak-Nya, mengasihi Dia dan sesama kami manusia. Datanglah Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Dengan bimbingan pertolongan Roh Kudus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kita ini. Marilah kita berdoa dalam hati bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 125 ayat 1 hingga ayat 2 Marlas Niroha Hitaon. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami supaya hati kami damai, senang dan baru oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1 dan ayat 3, Yesus Hami Rodison. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan dari Taurat ke-5 sampai ke-10. Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat ke-6, jangan membunuh. Taurat ke-7, jangan berzina. Taurat ke-8, jangan mencuri. Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kembali kita bernyanyi dari buku Ende nomor 165 ayat 1 dan ayat 4, Nabasado Roham Diau. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami sering tidak berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kasihani, ampunilah kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami terhadap-Mu dan terhadap sesama kami. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 391 ayat 3 dan ayat 4, Sotung Ditulak.
epistel di minggu ini tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 1 dan ayat 3, Sangap di Jehovah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta gereja pada hari Minggu ini, yaitu Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tanggal 15 November tahun 2020. Topik Minggu, Patuluson Hadumaun, perwujudan kesejahteraan bersama. Yang pertama, maka tindakon haporseaun atau nek sidi sesuai dengan jadwal dan program kerja Huria, bahwa maka tindakon haporseaun atau nek sidi akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Oleh karena itu, agar seluruh pelajar sidi dan orang tua dapat mempersiapkan diri untuk tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Dalam rangka social distancing, pelajar sidi dibagi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kedua, lisan ujian bersama-sama dengan orang tua akan dilaksanakan kelas A tanggal 22 November 2020, kelas B tanggal 29 November 2020, masuk pukul 10.30 WIB pagi. Ketiga, gladi resik, kelas A tanggal 11 Desember 2020 dan kelas B tanggal 12 Desember 2020, masuk pukul 14 WIB siang. Keempat, neksidi atau makatintakon haporseaun tanggal 13 Desember 2020. Kelas A masuk pukul 8 sampai dengan pukul 10.30 WIB. Kelas B masuk pukul 11 sampai dengan 13.30 WIB. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak Jackson Ngulu Dolok Saribu, Ibu Elsemida Kristina Burusitorus dari Jalan Kapas 5 nomor 18 WEK 9. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 7 November 2020, Tuhan mengurniakan seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak B. Simamora, Ibu C. Burudamanik, Jalan Teh 2 nomor 28 WEK 3. Kiranya Tuhan memberkati. Warta perkawinan, warta pertama dan kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Togi Nauli Butar-Butar, Eskom, putra Bapak Mangatas Butar-Butar SH, Ibu Roma Borumanurung dari Taman Balaraja Blok A10 nomor 27 Sukamulya Tangerang, anggota Jemaat HKBP Balaraja Resort Citra Raya Distrik 21 Banten, dengan Goretti Apriani Boru Simanjuntak, putri Bapak J Simanjuntak, Ibu L Boru Batubara dari Jalan Bawang 7 nomor 13 WEK 6, anggota Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di Gereja HKBP Balaraja Resort Citra Raya 21 Banten. Kiranya Tuhan memberkati. Yang keempat, warta perkawinan, warta kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Randy Asido Sihombing, putra Bapak Eliker Sihombing,
Ibu Elis Boru Silalahi dari Jalan Pala 14 nomor 19 WEK 4 Perumnas Simalingkar. Anggota Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar dengan Cindy Anggreni Boru Hutagalung, Putri Bapak MG Hutagalung, Ibu R Boru Simbolon dari Jalan Palaraya nomor 63. Anggota Jemaat HGKPI Maranatha Perumnas Simalingkar Resort Padang Bulan Medan. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di Gereja GKPI Sriwijaya Medan, dilayani Majelis HKBP Perumnas Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, akan menerima pemberkatan Hesekiel Balameha Tobing, putra Bapak Ferry Ihutan WP Lumban Tobing, Ibu Maria Eti Kesuma Ginting dari Jalan Coklat 8 nomor 28 WEK 13 Perumnas Simalingkar. Anggota Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar dengan Erika Simanuk Kalit, putri Bapak Letner Mangapul Simanuk Kalit, Ibu Neti Efarida Boru Hutagalung dari Jalan Selambo Aspol nomor 36 Medan. Anggota Jemaat HKBP Seksama Resort Seksama Medan. Pemberkatan hari Senin tanggal 16 November 2020 di Gereja GKPI Sriwijaya Medan, dilayani Majelis HKBP Perumnas Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kelima, warta perkawinan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan Jackson Butar-Butar, putra Bapak Sarbudin Butar-Butar almarhum, Ibu Helena Burunenggolan dari Jalan Saudara Gang Pagar Batu nomor 7D Medan. Anggota Jemaat HKBP Simpang Limun Resort Medan 2 dengan Santa Putri Yani Boru Sidauruk, AMD Kebidanan, putri Bapak Erson Sidauruk, Ibu Rusmawati Boru Sinaga dari Jalan Merica Raya nomor 12 WEK 14. Anggota Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 28 November 2020 di Gereja HKBP Simpang Limun Resort Medan 2. Kiranya Tuhan memberkati. Himbauan A. Kepada anggota Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar diharapkan dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan Rabu di rumah masing-masing. Kepada anggota Jemaat HKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada Sintua WEK masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Yang ketujuh atau yang terakhir, anggota Jemaat sakit. 1. S. Tampu Bolon, Jalan Rami 1 nomor 9 WEK 7, penyakit dalam, sudah pulang dari rumah sakit. Yang kedua, J. Manurung, Jalan Kapas 12 nomor 3 WEK 9, penyakit dalam, opname di rumah sakit Vina Estetika. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi anggota jemaatnya. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dalam minggu ini, sehingga kami bisa Tuhan dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menerima ibadah kami, biar pun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa yang di sorga, kami berdoa juga untuk para jemaat-Mu, agar kiranya Tuhan selalu
memberikan kesehatan, agar mereka tetap setia hanya berpaling untuk-Mu saja Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, terlebih pada saat ini Tuhan, yaitu COVID-19 masih merebak di daerah kami ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menyingkirkan COVID-19 ini terlebih dari kota Medan ini, agar kami dapat Tuhan beribadah di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak Surgawi, ibadah kami Tuhan pada minggu ini kiranya Tuhan dapat menerima menjadi dupa arum di hadapan Tuhan, menjadi kebahagiaan bagi kami anak-anak-Mu. Bapak Surgawi, kami telah mendengar warta gereja pada saat ini, di mana Tuhan kepada jemaat-Mu Tuhan telah memberikan berkat, yaitu kelahiran anak di tengah-tengah keluarga Bapak Jackson Ngulu Dolok Saribu dengan keluarga Bapak B. Simamora. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada anak tersebut dan juga kepada orang tuanya, agar bisa membimbing menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga, terlebih nanti setelah besar menjadi takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan, para anak-anak-Mu akan melangsungkan pernikahan, yaitu Tugi Nauli Butar-Butar dengan Goretti Apriani Boru Simanjuntak, Randy Asido Sihombing dengan Cindy Anggreni Boru Hutagalung, Hezekiel Balameha Tobing dengan Erika Simanuk Khalid, Jackson Butar-Butar dengan Santa Putri Yeni Boru Sidauruk. Tuhan, kami membawa mereka dalam doa kami. Kiranya Tuhan membuat mereka menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang bisa diteladani dimanapun mereka tinggal. Dan juga Tuhan, kepada orang tua mereka, cukupkanlah apa yang akan dibutuhkan dalam pernikahan tersebut, agar mereka bersukacita dan kemuliaan tetap bagi Tuhan. Bapak Surgawi, demikian juga Tuhan, para jemaat-Mu HKBP Perumnas Simalingkar, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat, berkat kesehatan, berkat mata pencaharian, dan juga berkat-berkat yang lainnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi anak-anak-Mu, terlebih-lebih ruas HKBP Perumnas Simalingkar. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin jemaat di HKBP Perumnas Simalingkar. Terlebih-lebih Tuhan, di bulan 12 ini ada pemilihan pimpinan Eporus. Kiranya campur tanganlah Tuhan, yang mana akan dipilih Tuhan itulah menjadi Eporus sebagai pemimpin jemaat HKBP di Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara kami, terlebih Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Berikan hikmat, berikan kekuatan. Memang banyak Tuhan tantangan yang dihadapi, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memilih Presiden kami ini menjadi pemimpin bangsa kami ini untuk memakmurkan negara kami dan juga masyarakatnya. Bapak Surgawi, demikian juga Tuhan, sebentar lagi akan kami dengar sabda-Mu melalui Ibu kami Diakones Guru Siringoringo. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan akan mengalir begitu di dalam hati kami, agar kami dapat melakukan apa yang diminta Tuhan dari kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, Ibu kami yang akan menyampaikan firman-Mu,
Kiranya berikan kekuatan, berikan hikmat, agar firman-Mu selalu menjadi kehidupan kami dalam hidup kami sehari-hari. Bapak Surgawi, demikian juga anggota jemaat yang sakit pada saat ini, yaitu Bapak Estampu Bulun dari Jalan Rami 1 dan juga J. Manurung dari Jalan Kapas. Demikian juga Tuhan, para jemaat-Mu yang tidak kami tahu mereka sedang sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya Tuhan tumpangkan tangannya agar penyakit yang diderita mereka Tuhan bisa sembuh, bisa berkumpul dengan keluarga di tengah-tengah rumah mereka. Bapa Surgawi, kami adalah orang berdosa. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, baik kepada sesama kami manusia, terlebih ke hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama, kita naikkan pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1 hingga ayat 2, Jehovah Pangurupi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh alangkah besar kasih-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami mengalami kesulitan, walaupun kami mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kami, namun Tuhan tetap memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Termasuk Tuhan, Engkau menolong kami di dalam ibadah kami. Kami boleh melaksanakan ibadah kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajari kami supaya kami menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan, maupun secara kekeluargaan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian,
supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melaksanakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita di minggu kita hari ini diambil dari Yeremia 29 dari ayat 1 sampai ayat 7. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 7. Begini firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, kepada Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, saya membuat judul dari nats ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Ini sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh gereja kita HKBP. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, judul perikop ini adalah surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Dari judul ini dapat kita tahu bahwa surat ini adalah kiriman Yeremia kepada semua yang terbuang di Babel. Bangsa itu dibuang atas seizin Tuhan karena dosa dan kejahatan mereka. Mereka meninggalkan Allah yang hidup dan beralih kepada Allah yang mati, Allah yang buta, dan Allah yang tak dapat berbuat apa-apa, atau berhala. Padahal Tuhan selalu dekat, selalu memperhatikan mereka, bahkan mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan mereka supaya mereka tetap taat kepada Tuhan Allah mereka. Namun mereka terus meninggalkan Tuhan, yang membuat Tuhan murka dan membuang mereka. Jadi pembuangan itu sebenarnya adalah teguran Tuhan supaya mereka sadar, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, menurut ayat 1, surat ini dikirim kepada semua orang yang diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat ini dikirim atas perintah Tuhan Allah
Itu dikatakan di ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jadi jelas Yeremia berbicara sebagai penyambung lidah Allah orang Israel. Dalam surat ini Yeremia memberi nasihat kepada semua yang terbuang itu agar menyadari mereka sampai ke Babel disebabkan dosa mereka yang tidak taat kepada Allah, dan mereka harus menerima realita pembuangan itu. Nasihat ini penting sebab banyak orang Israel mengharapkan pembebasan yang secepatnya. Ada juga nubuatan dari nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka akan segera dibebaskan. Namun nabi palsu itu mengatakan, orang-orang tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan lama berada di sana. Ini adalah sebuah pesan yang memberikan harapan palsu kepada bangsa itu, kepada mereka. Bahaya dari berita palsu ini baru terlihat setelah beberapa waktu, di mana hal yang dibuatkan itu tidak tergenapi. Akhirnya harapan orang Israel runtuh dan semangat mereka patah. Saudaraku, pada saat seperti inilah Yeremia memberikan nasihat agar jangan menghabiskan waktu untuk melakukan usaha yang sia-sia. Lebih baik mereka sadar bahwa semuanya adalah konsekuensi dosa mereka dan menerima realita sebagai kehendak Allah. Intinya, Yeremia ingin mengatakan kepada mereka bahwa sekalipun kalian menginginkan seperti ini, meskipun kalian berharap untuk situasi yang berbeda, realitanya adalah bahwa kalian berada dalam situasi yang tidak akan diselesaikan dalam 2 tahun. Yang paling baik adalah menerima realita ini. Maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi kalian untuk mengatasi waktu yang ada. Inilah yang dipesankan oleh Yeremia kepada umat itu. Saudara-saudara yang kekasih, Yeremia menyampaikan pesan Allah di ayat 5 dan ayat 6. Kalau kita baca, kita ingat tadi di situ Allah berkata, tanamilah kebun dan makanlah hasilnya, dan seterusnya. Di sini Yeremia menyuruh mereka untuk membangun rumah dan harus menempatinya. Juga harus bekerja untuk mencari nafkah sendiri. Mereka harus hidup seperti di wilayah sendiri. Termasuk juga mereka harus kawin dan beranak cucu untuk menjaga jumlah keturunan mereka tidak berkurang. Dalam hal perkawinan ini pun mereka harus mengingat pesan Allah melalui nenek moyang mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak boleh kawin campur dengan penduduk setempat. Biarpun mereka hidup berbaur dengan penduduk setempat, tetapi mereka harus bisa hidup seperti ikan di dalam laut. Air laut asin, namun ikan yang ada di laut tidak pernah asin. Harus demikian umat Allah. Walaupun berbaur dengan penduduk setempat, namun mereka harus tetap menjaga kemurnian ras umat Tuhan. Dengan demikian saat mereka kembali nanti ke Yerusalem, mereka tetap sebagai bangsa yang murni milik Tuhan
dan bertambah banyak. Saudaraku, Yeremia tahu membangun komunitas itu sangatlah penting bagi bangsa yang terbuang ini. Mereka harus tetap menjalin tali kasih kekeluargaan mereka dan keturunan mereka. Mereka tidak boleh terpisahkan satu sama lain, walaupun mereka dalam pembuangan. Sebenarnya, separah apapun penderitaan bangsa itu, kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan, Dia sanggup mengubahnya menjadi keselamatan dan sukacita bagi mereka. Di ayat 7, mereka yang di pembuangan itu disuruh Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Karena kesejahteraan mereka tergantung pada kesejahteraan kota tersebut. Jadi, mereka disuruh bukan hanya tinggal dan berdiam diri, tetapi mengusahakan kesejahteraan kota semampu mereka. Bagaimana cara mereka mengusahakannya? Dengan sungguh-sungguh mereka harus mendoakan kota dan orang-orang yang mendiaminya. Mereka juga harus mengupayakan diri tetap menciptakan atau mewujudkan perdamaian satu sama lain, sehingga tercipta kedamaian dan ketentraman bagi semua orang yang tinggal di daerah mereka. Saudara-saudaraku, Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup dan tinggal di lingkungan yang jahat. Namun justru di tempat itulah dia disuruh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Dia mengalami kesulitan yang luar biasa karena mendapat tekanan dari penguasa dan juga umat Israel itu sendiri. Bukan hanya itu, dia pun menghadapi nabi-nabi palsu yang memberikan harapan palsu kepada mereka. Akibatnya, Yeremia menghadapi semakin banyak kesulitan dan penderitaan. Namun demikian, Yeremia tidak undur. Dia tetap menyatakan kebenaran Tuhan. Umat dihukum karena kejahatan dan dosa mereka. Kota Yerusalem yang sangat dibanggakan itu pun akan dihancurkan, dan mereka akan berada di pembuangan selama 70 tahun. Di Yeremia 25 ayat 11 dikatakan, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan mereka akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Dan sesudah 70 tahun itu, Allah sendiri akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem. Bukan hanya sampai di situ saja, bangsa-bangsa yang menindas mereka pun selama di pembuangan itu akan dihukum oleh Tuhan. Di Yeremia 25 ayat 12. Pesan yang disampaikan oleh Yeremia tentu tidak disukai banyak orang. Hidup di pembuangan selama 70 tahun. Orang-orang suka mendengar bahwa Allah akan menolong mereka dalam waktu singkat, dan mereka semua akan diperbolehkan pulang kembali kepada kehidupan dan harta benda mereka seperti sebelumnya. Tetapi Yeremia melawan kata tersebut dan mengatakan bahwa Tuhanlah yang melakukannya, dan Dia sangat tahu apa yang Dia lakukan.
Dia memiliki rencana. Dia mengendalikan semua rencana itu dengan baik. Itu yang dikatakannya di ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Memang benar, hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari dosa mereka. Tapi Allah tetap mengendalikan situasi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dan Yeremia sangat berpesan supaya umat itu tidak boleh menyerah. Sebaliknya, percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dari pesan ini kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak melupakan mereka. Walaupun dia mengirim mereka ke pembuangan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Ketika dia mengatakan kepada mereka untuk membangun rumah, ia sekaligus memberikan sinyal kepada mereka bahwa dia tidak pernah meninggalkan mereka. Jadi sambil menunggu 70 tahun itu, umat itu harus tetap sabar dan mau melakukan firman Tuhan. Walaupun Yeremia mendapat perlawanan dan ketidakadilan karena firman Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan dan daripada kepada manusia. Hingga kini pun sering kita dapati, saat kebenaran dinyatakan maka akan banyak sekali tantangan. Namun mari seperti Yeremia, tidak undur dari kebenaran itu. Begitupun dalam perbuatan, dia berkata-kata tetapi juga beribadah dan mendengar suara Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak demikian, maka semua yang dia katakan itu akan sia-sia belaka. Saudara-saudara, bangsa yang dibuang ini sudah pasti mengalami goncangan psikologis. Karena perbedaan budaya, ekonomi, pemerintahan, terutama di bidang kerohanian atau keagamaan. Selama ini mereka menyembah Allah yang esa. Tetapi di Babel ada banyak sekali sembahan atau dewa-dewi mereka. Mereka bingung dan takut. Seruan nabi-nabi palsu yang mengatakan hanya 2 tahun saja di pembuangan membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa, termasuk untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak membangun rumah yang bagus, tidak mengusahakan ladang, juga tidak menikah dan tidak punya anak. Semua itu tidak mereka lakukan karena nubuatan nabi-nabi palsu yang mengatakan hanya 2 tahun saja di pembuangan. Maka waktu pulang nanti akan menyusahkan saja. Akhirnya mereka menahankan hidup seadanya saja dan dari belas kasih orang lain. Semua itu dilihat dan diketahui oleh Yeremia yang membuatnya semakin sedih. Lalu ia mengingatkan kembali bahwa pembuangan itu akan berlangsung 70 tahun. Jika umat itu terus-menerus seperti itu, maka mereka akan binasa sebagai umat dan sebagai suatu bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dipesankan nats ini kepada kita, sehingga kita boleh memetik apa yang dapat kita lakukan. Yang pertama, melalui firman hari ini kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak melupakan mereka, dan dia mengendalikan situasi dan kondisi yang ada. Jika hal ini terpatri di hati mereka, itu pasti akan memberikan semangat untuk bertahan.
Hal ini jugalah yang disampaikan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun situasi kita yang terus-menerus menjauh, meninggalkan dan tidak setia kepadanya. Sebab itu percayalah bahwa Allah mengendalikan situasi dan kondisi setiap waktu. Jadi jangan menyerah. Yang kedua, Tuhan berpesan kepada mereka bahwa selama berada di Babel, pastikan untuk melakukan yang terbaik, untuk menyumbangkan suatu yang positif. Jadilah orang yang bisa memberi pengaruh baik bagi orang di sekitarnya. Belajarlah menerima semua orang. Belajarlah mengasihi musuh. Hal ini juga yang dipesankan kepada kita. Selama kita di dunia ini, pastikanlah melakukan yang baik dan positif. Jadilah menjadi orang yang berpengaruh baik kepada semua orang di sekitar kita. Sama seperti umat itu, mereka disuruh untuk membangun hubungan yang baik dengan orang Babel. Demikian juga kita, hendaklah mengupayakan memupuk hubungan yang baik dengan semua orang, sehingga tercipta persahabatan yang baik dengan sesama, dan kita akan terus belajar mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Yang ketiga, orang Israel tidak menyukai situasi yang mereka alami, karena mereka ditindas dan diperlakukan tidak adil, jauh dari kampung halaman dan jauh dari Tuhan. Namun mereka harus juga bertanggung jawab akan sekitar mereka. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada mereka untuk berdoa bagi kota itu, di mana mereka tinggal. Alasannya sederhana saja. Jika kota makmur, mereka juga akan makmur. Jika kota tempat mereka tinggal kacau, hidup mereka pun akan kacau. Itu adalah pemikiran praktis dan sehat. Ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, kita sangat perlu berdoa lebih dari sebelumnya. Mari terus berusaha. Jangan menyerah. Rencanakan hidupmu. Berkontribusilah secara positif di mana kita ditempatkan Tuhan. Yang keempat, mari kita terus memohon kepada Tuhan agar semua pemimpin, pemerintah kota, negara, diberikan roh hikmat dan pengetahuan yang baik, agar mereka memimpin dengan baik, sehingga mereka punya kemampuan memimpin kota atau negara yang adil dan makmur. Menjaga masyarakat agar hidup rukun dan harmonis. Menjaga masyarakat dari ancaman dan gangguan musuh. Mari kita tetap mengingat untuk mendoakan kota kita masing-masing. Dengan mendoakannya, kita sudah ikut serta menjadi penjaga kota kita. Peran kita sangat besar. Berdoa agar hidup sejahtera. Cara berpikir ini merupakan pemikiran anak-anak Allah. Sebab kesejahteraan bukan semata-mata kesejahteraan sendiri atau keluarga atau kelompok sendiri saja. Allah mengajarkan kita untuk melihat konteks yang lebih besar, yaitu kota dan negara kita. Kehidupan kita dalam keluarga, dunia kerja, dunia usaha, dan gereja membawa dampak kepada lingkungan kita. Kita juga tidak akan melakukan tindakan jahat atau merugikan lingkungan kita, karena tahu persis hal tersebut akan mengurangi kesejahteraan lingkungan kita. Jika semua orang Kristen menghayati cara pandang demikian dan dapat menjadi teladan bagi warga lainnya, maka hal ini akan membawa dampak kesejahteraan baik bagi semua orang.
Jangan kita berpikir untuk kesejahteraan kota hanya kewajiban pemerintah dan kaum legislatif saja. Bukan. Itu yang menyebabkan kebanyakan orang hanya sebagai penonton saja dan tukang kritik. Namun bukan begitu sebenarnya. Kesejahteraan kita harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kesejahteraan ada hidup yang damai, makmur, aman, dan tentram. Ini adalah tanggung jawab semua elemen bangsa, termasuk warga gereja, harus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Yang kelima dan yang terakhir, tidak ada yang tahu rancangan Tuhan. Tapi karena Dia adalah Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, maka Dia akan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dia lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Sebab itu, peliharalah hubungan yang baik dan berserahlah setiap saat hanya kepadanya saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan umat-Mu bangsa Israel supaya mereka datang berbalik kepadamu dan bertobat meninggalkan kejahatan mereka. Engkau mengingatkan juga supaya mereka dapat menjadi teladan di dalam kehidupan mereka dan mau mendoakan para pemerintah bahkan masyarakat di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kami supaya kami juga menjadi pendoa bukan hanya untuk keluarga kami saja, tetapi juga untuk masyarakat di sekitar kami, untuk negara dan bangsa kami. Sebab seperti kami dengarkan dalam firman-Mu, ketentraman suatu bangsa adalah kerjasama seluruh pemerintah, seluruh warganya, saling mendoakan dan berusaha untuk berdamai satu sama lain. Pelajaran ini menjadi teladan bagi kami, supaya kami menjadi pendoa untuk negara dan bangsa kami, juga untuk masyarakat kami. Secara khusus Tuhan, di situasi yang kami hadapi sekarang, biarlah Engkau Tuhan yang menolong kami, supaya semua masyarakat kami bangsa Indonesia ini memberikan hatinya, pikirannya untuk berdoa demi keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran negara kami. Engkau kiranya memulihkan ekonomi kami. Engkau kiranya menghalaukan virus corona yang melanda negara kami, sehingga kami boleh melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan kami, bahkan ibadah-ibadah kami Tuhan boleh kami lakukan secara bersama-sama. Kami percaya dan yakin Engkau yang mengendalikan virus corona ini, dan Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi kami, karena seluruh rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami yakin dan percaya rancangan yang indah akan Tuhan berikan bagi kami, secara khusus anak-anak Tuhan, secara khusus lagi Tuhan di HKBP Perumnas Simalingkar, supaya kami boleh bersatu Tuhan, sehingga kami boleh memerangi virus corona, dan kami boleh beribadah bersama-sama, baik di gereja-Mu ini Tuhan, baik di keluarga-keluarga Wake-Wake. Tuhan Yesus, sebelum kami mencapai ke situ, seperti yang Kau katakan 70 tahun harus menanti bangsa Israel, Engkau bawa kembali ke Yerusalem. Kami pun menanti Tuhan. Sambil kami menanti Tuhan, ingatkan kami supaya kami melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Jangan biarkan satu keluarga pun Tuhan melewatkan ibadah, pertanggiangan, dan
ibadah acara minggu. Ingatkan semua keluarga Tuhan, supaya kami tetap bersatu. Walaupun kami tidak bisa menyatu di gerejamu, tapi kami boleh bersatu di dalam doa dan pujian kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan segala perjalanan kami, kegiatan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 sampai ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Kita sering merasa terbuang di dunia ini. Kita sering mengalami ketidakadilan. Bahkan virus-virus yang merajalela menjadi beban yang memberatkan bagi kita. Namun Tuhan berkuasa membebaskan kita dari semua itu. Sebab itu mari kita pasrahkan diri, hidup dan hanya kepada Tuhan saja. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh terbebaskan dari semua penderitaan dan semua yang membelenggu hidup kami. Kebebasan dan kesejahteraan ada pada Tuhan. Dia berkuasa memberikannya kepada setiap orang yang datang memohon kepadanya. Sebab itu, datanglah, mohonlah. Engkaulah yang berkuasa memberikan kesejahteraan dan sukacita bagi kami dalam menjalani hidup ini. Bantulah kami untuk mendapat mewujudkan kesejahteraan itu kepada sesama kami, sehingga tercipta kesejahteraan bersama dalam lingkungan hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Kami dari pelayan yang ditugaskan gereja hari ini menganjurkan kepada seluruh jemaat Tuhan supaya kita tetap beribadah sebagai ucapan syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan-Nya lah kita boleh bersukacita dan boleh selamat hingga hari ini. Sebab itu kami semua yang melayani hari ini, kami menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di HKBP Perumnas Simalingkar, Shalom bagi kita semua.